tersebar di masyarakat bahwa Syekh Albani memfatwakan agar kaum muslimin Palestina meninggalkan Palestina. Dan fatwa itu umum, kalimatnya demikian. Yang kemudian membuat banyak orang bereaksi dan menilai Syekh Albani ini salah dalam berfatwa karena melepaskan negara Palestina untuk orang-orang Yahudi. Hingga akhirnya ada orang yang beliau melakukan konfirmasi kepada Syekh Albani, meminta kepastian apakah betul beliau pernah menyampaikan seperti itu. Orang ini mengatakan, khurujul Falistiniyin min Palestin, apakah Anda pernah menyuruh penduduk Palestina untuk keluar dari Palestina? Syekh Albani mengatakan, la ma aftaina biwujubil khuruj. Enggak. Aku tidak pernah memfatwakan wajibnya keluar dari negeri Palestina. Aftaina, yang aku fatwakan, biwujubil hijrati ala kulli muslimin la yatamakkanu minal muhafazati ala nafsihi au ala dinihi au ala irdihi au ala akhlaqihi. Yang aku fatwakan adalah wajib bagi kaum muslimin untuk hijrah bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk menjaga dirinya, tidak memungkinkan untuk menjaga keselamatan dirinya, tidak memungkinkan untuk menjaga keselamatan agamanya, tidak memungkinkan menjaga keselamatan kehormatannya, atau tidak memungkinkan untuk menjaga keselamatan akhlaknya, pindah. Bukan meninggalkan negara Palestina secara umum. Sehingga fatwa ini berlaku khusus bagi mereka yang ada di wilayah itu, tapi barangkali dia dalam posisi yang sangat terdesak sehingga orang Yahudi tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk menegakkan agamanya. Mau sholat nggak boleh, mau ibadah nggak bisa, menjaga kehormatannya nggak bisa, bahkan dia selalu merasa terancam dengan orang Yahudi yang berada di sekitarnya. Pada posisi itu, Syekh Albani memfatwakan orang ini harus hijrah. Dan sebenarnya kondisi semacam ini tidak hanya khusus berlaku bagi Palestina. Di daerah yang lain jika kaum muslimin mengalami yang sama, dia harus pindah. Karena keselamatan agama lebih berharga daripada mempertahankan wilayah. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan kota Mekah dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Sebagaimana yang dialami oleh Ashabul Kahfi yang meninggalkan kampung halamannya dalam rangka menyelamatkan imannya. Dan praktek itu berkali-kali sudah dibahas dalam kajian sejarah. Artinya apa yang beliau sampaikan ini dasarnya adalah pengalaman sejarah orang-orang soleh masa silam. Kita kenal Ashabul Kahfi. Apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi? Mereka adalah sekelompok pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, sementara mereka tinggal di sebuah masyarakat yang 100% menolak orang ini. Bertahan di situ, isinya tekanan, siksaan, dan mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, kemudian bersembunyi di dalam gua dan tidur di dalamnya. Menjadi salah satu di antara tanda kebesaran dan keagungan Allah, orang tidur selama 309 tahun tidak mati. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat awalnya diminta untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah. Kenapa mereka diminta untuk hijrah ke Habasyah? Di sana ada raja yang sangat adil dan tidak ada satupun orang yang terdolimi di negerinya. Minta perlindungan keadilan darinya. Sehingga di sana kaum muslimin membaca Quran, tidak ada yang ganggu. Ketika sholat qiyamul lail di malam hari, tidak ada yang mengusik. Saat mereka saling memberikan tausiah, membuat forum kajian, tidak ada yang membubarkan. Ketika berada di Habasyah, mereka aman, dapat jaminan dari negara. Sampai kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, dan Allah jadikan Madinah sebagai negeri hijrahnya Nabi SAW. Jauh sebelum itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam hijrah dari mana? Babilonia menuju Palestina. Sehingga Palestina merupakan darul hijrah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggalkan Irak dan beliau menuju ke Palestina. Wa anjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Aku selamatkan Ibrahim dan juga Nabi Lut untuk tinggal di sebuah negeri yang kami berkahi tempat itu, dan itu adalah Palestina. Dengan ijma ulama hijrahnya Ibrahim ke Palestina. Baik, maka Nabi Muhammad SAW punya darul hijrah yaitu Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam punya darul hijrah yaitu Palestina, yang semangatnya dan latar belakangnya sama.
karena di negeri asalnya beliau tidak diberi kesempatan oleh masyarakatnya untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Nah, dengan dasar itulah Syekh Albani memfatwakan bukan untuk semua masyarakat Palestina. Bagi mereka yang dalam kondisi terdesak tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, hijrah ke tempat yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa ma taqra'uhu fil jara'id kulluhu buhtun wa iftira." Yang Anda baca di koran-koran, di berbagai media, itu adalah tuduhan dusta. Lalu penanya mengatakan, "Hadza ma ahbabna an nata'akkadu minhu." Baik Syekh, inilah yang kami ingin konfirmasi dari Anda. Kita ingin mendengarkan dengan jelas bagaimana pernyataan yang Syekh sampaikan. Apakah betul kalau Syekh menyuruh orang Palestina untuk meninggalkan Palestina? Ternyata tidak. Yang beliau fatwakan apa? Bagi mereka yang tidak bisa menjalankan agamanya, tidak bisa menjaga keselamatan jiwa, kehormatan dan yang lainnya, pindah. Kemudian Syekh juga mengatakan, "Ana ajabtuka ma'al iltifatin nazar bi annal as'ilata indana ba'dal isya' min kulli lailatin." Aku sudah kasih jawaban kepada kamu, dan nanti silahkan kalau kamu mau ingin bertanya ulang, ada forum pertanyaan setelah isya setiap malam. Ya, Syekh Albani punya forum seperti itu. Ya, dan sampai di bagian akhir penanya menyampaikan jazakallahu khairan, dan Syekh memberikan kalimat wa hadza huwal haqqu bihi wa hadza huwal haqqu ma bihi khafa fad'ani an bayyinatit tariq. Inilah kebenaran yang barangkali tertutupi, dan biarkan aku untuk memberikan penjelasan terkait jalan yang lurus. Taib. Jadi yang umum di masyarakat bahwasanya Syekh Albani rahimahullah itu memberikan fatwa bahwa beliau menyuruh masyarakat Palestina untuk keluar dari Palestina, ini keliru ya. Yang benar apa tadi? Yang beliau minta adalah bagi mereka yang dalam posisi tidak bisa menjaga keselamatan jiwa, agama, kehormatan dan yang lainnya, pindah, hijrah. Dan pindahnya itu tidak harus keluar dari negara Palestina. Mungkin bisa ke wilayah yang lain masih dalam satu negara Palestina yang lebih aman. Ya, misalnya di bagian tepi barat ya, yang di situ penduduknya kaum muslimin, atau mereka yang tinggal di dalam Baitul Maqdis yang penduduknya kaum muslimin, atau mereka yang tinggal di daerah Ramlah itu juga penduduknya kaum muslimin, dan mereka bisa melaksanakan ibadah di sana.